mallnya terbatas guys. Mallnya Mallnya terbatas. cuma aku Nih, tuh cut di sini. Jadi ada penjara khusus untuk orang-orang seperti itu. 1.000 dirham, kurang lebih 4 juta. Hai guys, apa kabar? Ini adalah video perkenalan kita. Yang belum kenal siapa kita, aku Amalia dan ini suamiku. Nama aku Reza. Kita sudah berapa tahun di Abu Dhabi? Kita hampir 3 tahun di Abu Dhabi. Ya, kita Udah sekarang- pindah 2 kali, pindah rumah maksudnya. Kita keluarga nomaden ceritanya. Dan kali ini alhamdulillah dapat rezekinya di Abu Dhabi. Kita sekarang berdua bisa dibilang settle di sini. Insya Allah. Insya Allah. Sebelumnya kita berada di Kuwait. Ya, itu negara persinggahan pertama kita setelah menikah. Negara dengan mata uang termahal di dunia. Yang juga jadi pelopor munculnya balapan unta di Jazirah Arab. Kita tuh sebenarnya tinggal di Indonesia guys. Jadi kita kesini tuh cuma dalam rangka menemani suamiku bekerja gitu. Aku sendiri sekarang posisinya udah nggak bekerja. Sebelumnya aku bekerja dulu. Nah, kerjanya di mana dulu? Dulu harus dibahas ya. Dulu aku sebagai pramugari guys di beberapa airlines di Indonesia dan di luar. Tapi karena aku sekarang sudah berhijab, sudah hijrah, jadi aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku dan ikut suami aja gitu. Kesan-kesannya gimana selama di Abu Dhabi? Ini kenapa jadi aku yang diinterview ya? Kesan-kesanku sama di Abu Dhabi. Oke, aku akan bilang pertama kali aku berada di sini aku excited banget guys. Dulu waktu aku masih terbang, aku sering banget transit di sini, tapi nggak sampai tinggal di Abu Dhabi. Abu Dhabi ini juga sangat dekat dengan Mekah, jadi kita lebih mudah kalau mau umroh di sini. Dan ini adalah negara kedua kita setelah kita meninggalkan Kuwait. Negara pertamaku yang ikut suami, karena sebelumnya aku kan juga sudah keliling dunia ya di pekerjaanku. Tapi untuk tinggal, aku baru sekali gitu tinggal di Kuwait. Itu kesan pertamaku adalah mallnya terbatas guys. Mallnya cuma mallnya ada banyak sih, cuma nggak sebanyak di Abu Dhabi gitu. Yang kita datangin itu cuma 2 mall. Yang di dekat rumah, Al-Quds, sama yang agak jauh itu Avenue Mall itu lumayan, mallnya gede dan itu kita ke situ tiap weekend. Kita nggak pernah ke tempat lain guys. Sekarang di Abu Dhabi ya alhamdulillah banyak banget ini hiburannya. Saking banyaknya kita kadang susah kontrol. Tiba-tiba duit udah habis aja. Di sini adalah negara di mana hati-hati mengelola keuangan. Ya, sebenarnya kalau pengen hidup irit maupun hidup boros di sini bisa. Jadi semua itu tergantung kita. Tapi mungkin karena kita euforia tinggal di sini baru pertama kali gitu ya, jadi kita shock. Itu pertama kali kan habis duit tuh beli-beli furniture segala macam. Ya itu nggak apa-apa lah ya, itu memang buat tinggal. Tapi yang lebih parah waktu tahun pertama tuh kita bener-bener ke beberapa tempat wisata gitu guys. Cuman satu yang jelas ya, yang aku suka nggak tahan, tiap jalan pasti kepancing minimal beli ini nih. Nah, nih beli minum. Mojito. Beli minum kemanapun perginya karena di sini panasnya nggak karuan ya, gampang banget kena dehidrasi. Di sini tuh suhu peaknya bisa sampai 40 lebih. 40 lebih. Berapa kalau dulu di lapangan bisa sampai 50, di Kuwait malah sampai 60. Tapi di sini nggak sepanas di Kuwait. Kalau di Kuwait tuh aku atau suamiku gitu ya, kalau keluar dari rumah tuh kita kayak berada di dalam oven. Beneran itu kayak berada di dalam oven. Tapi kalau di sini paling kayak pelikat-pelikat gitu, nyengat pelikat. Ya nggak perlu ditakutin sebenarnya. Yang penting banyak minum aja. Iya. Kalau banyak minum gitu insya Allah aman. Nah, apa yang kita suka dan kita nggak suka di sini? Apa? Yang kita suka di sini orangnya friendly. Ya. Friendly banget. Apa-apa tuh kita bisa lewat online, jadi kayak ngurus Emirates ID. Emirates ID itu adalah KTP sini, KTP lokal sini.
Jadi kalau kita tinggal di sini, kita bisa ngurus Emirates ID gitu, tapi kita harus ada sponsor. Nah, karena aku ikut suamiku, maka suamiku ini sponsor aku gitu. Kalau aku kerja, aku akan bikin visa yang berbeda gitu. Nah, terus yang pro di sini mungkin karena negaranya tertib kali ya. Tertib banget, semuanya ada peraturannya, dan di sini penegakan hukumnya tuh memang nggak main-main. Dijalankan banget. Iya, nggak main-main. Di sini apa-apa fine-nya tinggi kalau misalkan dilanggar gitu. contohnya nih guys, ini pada saat situasi pandemi ya. Suamiku waktu itu sempat dikarantina karena positif COVID, tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh. Dan itu kalau kita nggak mau dikarantina, kita menolak, sedangkan pemerintah sini sudah tahu kita positif, itu bisa kena fine sampai, kalau nggak salah waktu itu sampai 15.000 atau 25.000 AED itu. 25.000 AED kalau dikonversikan ke rupiah dikalikan 4.000 itu 100 juta ya? Ya, 100 juta guys. 100 juta itu bisa buat beli mobil itu 100 juta itu. Pakai masker juga gitu. Ini aku pakai masker loh ya. Ini ada di dalam kita hijab. Kita standby sama ini karena kita lagi minum, jadi kita taruh. Ini ada di dalam hijab nih, aku pakai masker, jadi bukan nggak pakai masker. Ini kita nggak bisa gitu keluar dari apartemen tanpa masker, itu bisa kena pasal. Ini bedanya negara ini sama yang lain ya. Yang teman-teman mungkin yang di Australia atau di Eropa, di beberapa negara di Eropa itu sudah diperbolehkan keluar tanpa menggunakan masker, tapi kalau di sini masih nggak boleh. Kita harus tetap pakai masker. Iya, jadi kemanapun, walaupun kita cuma keluar dari apartemen untuk ke supermarket bawah, kan kita kan deket ya, connecting ke supermarket, itu benar-benar harus pakai masker dan kita nggak bisa lepas. Atraksi hiburan di sini banyaknya, bukan main. Iya, tempat hiburan di sini banyak banget. Dan di sini guys, kalau udah punya anak, itu didewakan banget anak. Jadi banyak wisata bermain untuk anak, banyak fasilitas untuk anak gitu. Bener-bener. Buat para suami, hati-hati sama dompetnya. Cepet habis kalau nggak hati-hati. Iya bener. Jadi, oh ya, sistem pembelajaran di sini buat anak juga itu udah pada pakai iPad. Iya, kayaknya beda banget ya sama kita dulu. Kita dulu kayaknya dikasih buku merek Kiki itu udah happy banget ya. Buku merek Kiki itu udah paling mahal. Iya, udah gitu tiap ulang tahun biasanya kalau masih SD kan dikasih itu bukunya Kiki. Iya, buku satu paket gitu sama pensil. Pulpennya Pilot dulu. Aku waktu SD belum pakai Pilot lah. Nah, emang ada pulpen apa? Masih apa? Zebra. Stadler ya? Stadler tuh pensil biasanya. Stadler tuh pensil ya. Dulu setahu gue brandnya kalau nggak Pilot, Zebra. Dan dulu tuh kan waktu zaman kita kecil udah paling main bola tuh udah paling mewah ya guys. Kalau di sini anak-anak di sini tuh macam-macam nih. Sekarang paintball gamenya. Bener-bener yang bowling. Udah nggak ngerti, udah nggak ngikutin zaman. Ini zamannya generasi Z ya sekarang. Iya, generasi Z. Dan di sini kontranya, sebenarnya bukan kontra sih, kita nganggap itu sebagai suatu kebaikan untuk kita. Di sini kita nggak bisa nge-vlog sembarangan. Ya, terutama yang ada hubungannya sama fasilitas pemerintah, kayak airport, terus kantor polisi, kantor pemerintahan, itu kita dilarang untuk merekam pakai kamera. Pelabuhan juga, port ya, gitu. Itu nggak boleh. Sama di sini kan banyak refinery minyak gitu guys, minyak, itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu. Terus ya yang jelas satu lagi kontranya mungkin kalau dibanding sama Indonesia, panasnya luar biasa di sini. Suamiku ini adalah tipe orang yang nggak bisa kena panas sama sekali guys. Jadi ini di luar topik ya. Aku ini tuh cut di sini. Enggak di-cut, ini akan di-upload. Jadi di luar topik ya guys. Waktu pertama kali kita pergi abis nikah itu honeymoon, itu kan aku pengennya ke pantai gitu ya. Terus suamiku malah pengennya di hotel terus. Habis hotelnya enak, dingin AC-nya. Iya, kan gak lucu guys. Masa honeymoon di hotel doang? Cuma gara-gara takut matahari. Terus apa lagi ya kontranya di sini? Kontranya di sini. Apa lagi ya? Oh iya, biaya. Masalah harga di sini kalau mau belanja mahal. Mau sewa apartemen ya di sini, istilahnya kita apartemen di sini. Kita nggak ada kayak kos gitu atau rumah sewa, jarang banget adanya apartemen atau villa. Ya, itu harganya luar biasa mahal. Dan di sini harus deposit
Minimal tuh 3 bulan atau 4 bulan. Bayarnya per 3 bulan atau per 4 bulan. Jadi kita harus sediain uang gitu untuk 3 bulan di awal atau 4 bulan di awal. ya, Ada sih beberapa apartemen yang bayarnya per bulan, tapi sekarang mungkin udah dilegalin. Tapi kalau yang dulu itu termasuk nggak legal. Dan kita takut guys ngelakuin apa-apa yang nggak legal di sini, takutnya nanti jadi masalah di kedepannya gitu. nggak main-main, hanya karena uang sewa gitu orang bisa dihukum sampai masuk penjara. Jadi ada penjara khusus untuk orang-orang seperti itu. Emang iya? Ya, lu ada telat bayar hutang di bank aja dimasukin penjara dia. Iya benar-benar di sini pokoknya jangan coba ngelanggar peraturan. Ya, Tapi sebenarnya kalau dijalanin mungkin awal-awalnya berat sebenarnya ya. buat kita juga gitu kan. Iya mungkin awal-awalnya Jadinya berat. tertib gitu. Bagus kalau kita bisa hidup tertib gitu. Iya lama-lama fine-fine aja kok, kita Iya. ngejalaninnya dengan ini aja, Ya. santai gitu. Ya. Terus Dan- apalagi cons-nya? Di sini menghormati wanita sekali, jadi kalau Ya. antrian kadang-kadang wanita tuh suka didahulukan. Itu berarti masuknya di pro yang tadi dong. Iya di pro. Bagusnya ya tinggal di sini. Jadi keamanannya di sini tinggi banget ya. Buat para suami terutama kalau misalkan istrinya, memang sebaiknya kalau bepergian ada temannya gitu ya. Tapi kalau urusannya agak darurat dan butuh keluar gitu, sebenarnya insya Allah di sini aman. Nggak seperti ya banyak negara lah di dunia. Aku tuh keluar guys, misalnya dari rumah sakit gitu ya, lagi ke rumah sakit itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam tuh masih aman. Dan di sini kehidupan kadang baru dimulai di malam hari karena orang-orang lokal di sini rata-rata bangunnya siang-siang di atas jam 12-an. Dan mereka tuh malam hari tuh baru pada keluar gitu, kayak pantai. Itu pantai tuh semakin sore semakin rame. Kalau Ya. siang-siang karena mereka malas panas kali ya. Tapi Gitu. yang ramenya yang bukan di lautnya. Kalau di lautnya jam 7 atau jam 6 udah ditutup. Iya Kayak sih. di Hudairiyat gitu. Jadi di salah satu contohnya itu di pantai Hudairiyat itu pantai di pesisirnya tuh ada kayak kafe-kafe gitu. Malamnya rame tapi di kafenya. Jadi pantainya itu biasanya orang-orang kalau di atas maksudnya sebelum jam 6 sore gitu. Udah rame. Gitu. Terus apa lagi cons-nya? Masalah biaya tadi udah. Konsnya internet mahal banget guys Ya. di sini, mahal banget. Ya benar-benar itu harus diperhitungkan. Jadi buat orang-orang yang dapat kerjaan di sini, coba lihat-lihat di website pengeluaran di sini kira-kira berapa, dihitung-hitung lagi. Tuh. Udah gitu. Waktu kita di Kuwait tuh internet tuh cuma seharga 11 Kuwaiti dinar atau 11 kali 40.000, sekitar 500 ribuan ya. Di sini 1.000 dirham, kurang lebih 4 juta rupiah per bulan. bayangin di Kuwait itu cuma 500.000, di Tapi- sini 4 jutaan. Tapi jangan salah, 4 juta itu kan kita udah meliputi nomor HP-nya sayang, nomor HP-ku, sama nomor telepon rumah, terus sama internet. Iya. Gitu. Jadi satu paket semuanya. Tapi kayak kalau di Indonesia lebih murah, Indonesia lebih murah ya. 1 juta ya. Nggak tahu perkembangannya sekarang di Indonesia gimana. Buat teman-teman yang dari Indonesia bisa komen di bawah. Di sini internet tuh providernya cuma ada 2, Etisalat sama Du. Sekarang ada baru lagi masuk Virgin. Emang ada? Virgin? Virgin. Oh, baru tahu malah. Ya. Mungkin gitu. Oke guys, itu aja perkenalan kita. Nanti mungkin ada part 2-nya insya Allah. Karena kita udah kepanasan, Ya. kita mau jalan-jalan dulu Dan sebentar. berhubung ini juga udah mulai habis gitu. Ini masih banyak. Jadi Aku harus dari cepat tadi bergerak. kebanyakan ngomong. Ya udah itu aja. Nanti kita sambung lagi ya, karena ini udah mulai rame, udah mulai turun juga mataharinya. Oke. Oke, bye-bye.